Ko Andri tadi kan masih sempat bilang ada 8 emiten di Porto. Hmm. Ini yang invest ya, Yang invest, bukan betul. yang trading. Bukan. Masih ada saham Konglo nggak di 8 emiten itu, Ko? Ada sisa satu doang ya. Sisa satu. Sisanya saya udah cut loss. Kenapa? Karena saham Konglo itu kan rata-rata dia ngejar indeks kayak MSCI seperti itu. Sedangkan sekarang ini kan MSCI itu udah ada berita bahwa dia tidak melakukan penambahan emiten lagi. So far Saat ini. Jadi ya waktu itu saya udah cut loss semua gitu. Tinggal satu ini kebetulan ya mungkin saya merasa yang satu ini masih ada potensi. Kalau misalnya one day MSCI dibuka, dia yang satu-satunya yang ada potensi. Jadi yang lain udah gak ada masa depan? Yang lainnya saya cut dulu, saya mendingan pegang cash dulu. Kalau misalnya udah ada kejelasan kan saya tinggal masuk lagi, seperti itu. Daripada saya diemin terus kan uangnya hilang ya. Iya. Seperti itu. Ko Andri kan agak transparan nih, biar teman-teman gak penasaran aja update portonya so far, drawdownnya udah berapa, CL-nya berapa. Nanti biar teman-teman gak nanya-nanya lagi sama Ko Andri ya. Sebenarnya drawdown tertinggi saya itu mungkin hampir 400-an miliar ya dari tertinggi. Karena ada beberapa saham-saham yang saya invest itu saya belum sempat take profit. Jadi floating profitnya itu hilang. Karena dia waktu itu langsung ARB terus kan. ARB. Jadi saya nggak bisa jualan juga. Karena ARB terus ya jadinya tergerusnya 400-an. Tapi di 400-an itu yang saya cut loss tuh 80. Yang lain tuh floating profit yang hilang. Jadi total capital yang hilang sebenarnya hampir 400-an sebenarnya. I see. Nah di 2024-2025 Konglo Play itu adalah skenario yang paling menarik ya buat investor retail. Dengan adanya isu seperti ini, menurut Koko apakah kedepannya ini masih ada lanjutan playnya? Ini tergantung MSCI-nya sih. Kalau misalnya MSCI sama FTSE ya, kalau misalnya dia ada penambahan ya mungkin bakal menarik lagi. Tapi kalau tidak ada penambahan, menurut saya ya mungkin narasinya berubah. Jadi saya nggak bilang kayak saham itu nggak bakal bisa balik lagi. Saham pasti find its way back to the top gitu. Pasti selalu setiap dia crash pasti dia balik lagi ke all time high-nya. Tapi mungkin narasinya aja yang berbeda. Kalau misalnya tahun lalu itu narasinya misalnya mereka masuknya MSCI, mungkin nextnya narasinya mungkin balik ke saham-saham yang fundamental, atau saham-saham yang melakukan corporate action, atau saham-saham yang misalnya backdoor listing, yang turnaround kepemilikan seperti itu. Mungkin berubah narasinya aja sih. Jadi Ko Andri secara nggak langsung setuju bahwa memang bubble IHSG ke 9.200 itu kemarin karena saham Konglo yang overvalue? Nggak semuanya karena Konglo sih. Sebagian juga karena overhype juga. Overhype karena FOMO. Karena waktu itu kan Ibu Sri Mulyani diganti sama Pak Purbaya. Lalu sempat turun, udah diganti Pak Purbaya kan langsung bullish kan. Karena mungkin Pak Purbaya gaya komunikasinya kan sangat positif banget soal market. Jadi market tuh lihatnya tuh positif juga gitu loh. Kebawa ya? Kebawa euforianya dari Pak Purbaya gitu loh. Jadinya, kan Pak Purbaya selalu ngomongnya saham to the moon. Terus saham ini bakal ke 10.000, ke 15.000, iya, IHSG bakal naik terus, bakal all time high. Ya jadi kita sebagai investor juga, wah seneng nih, kita juga akhirnya euforia, sampai tiba-tiba trigger awalnya itu MSCI. Dia bilang dia nggak mau melakukan penambahan lagi karena kurang terbuka. Disitulah langsung ngejedak. Trigger crash pertama. Lalu trigger berikutnya ya karena perang Trump. Lalu trigger berikutnya ternyata dalam negeri ada satu pintu dan lain-lain lah seperti itu. Pengusaha banyak yang mungkin kena masalah atau apalah ya gitu loh. Lalu rupiahnya juga melemah. Ya jadi domino sampai sekarang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau balikin ke atas lagi bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kalau misalnya pemerintah mau, presiden mau mah tinggal satu itu pasti bisa balik. Satu jentik doang. Itunya apa kok? Tinggal, nih kalau mau ya, nih saran nih buat Pak Presiden nih. Dia tinggal datang misalnya ke Bursa Efek, ya, datang ke Bursa Efek, dia tinggal bilang, saya dukung semua investor saham, to the moon. Udah dia cuma ngomong itu doang. Pasti market langsung berbalik arah. Cuma kan kita nggak tahu mau atau enggak.
gitu. Seperti itu. Ya pasti market euforia lagi balik seperti itu. Jadi memang aura positifnya ini kurang ya. Menular. Jadi saya suka ngomong ke orang gini ya. Saya tuh paling males, paling benci itu ketemu orang yang negatif. Betul tapi itu. Ya kan? Betul. Orang negatif tuh tiap kali kalau kita ajak ketemu itu dia selalu kayak susah lah, nggak bisa lah, inilah, itulah. Nah itu orang negatif. Saya paling males ketemu orang negatif. Nah karena negatifnya itu menular. Betul. Nah, saya suka tuh ketemu orang yang positif. Walaupun dia nggak bisa, dia bilang, iya kita coba dulu, kita bisa dulu. Menang kalah belakangan. Nah saya lebih suka yang kedua. Nah kayak Pak Purbaya kan juga positif gitu loh. Ya depannya menang kalah kita nggak tahu lah. Tapi saya suka tuh misalnya ya didukung seperti itu. Nah kalau misalnya pemerintah semua bilang dukung, semua pada ngomong yang positif ya pasti naik seperti itu. Iya, Naruto aja bisa jadi Hokage kok. Betul. Referensinya anime tapi itu betul. Baiklah, Ko Andri berarti masih optimis ya Indonesia tuh IHSG tepatnya masih bisa balik ke all time high bahkan mungkin break lagi. Bisa. Kalau misalnya disupport penuh sama pemerintah bisa. Tapi kalau nggak disupport ya lebih berat aja. I see. Tapi pasti one day dia pasti balik arah. Dia pasti find its way up sebenarnya. Oke, Ko Andri masih ada repo? Saya masih ada juga, masih ada. Kenapa memilih strategi repo di saat ya indeks ekonomi lah ceritanya? Indeks ekonomi, karena kan orang tua saya bisnisnya di bank. Bank itu kan cari untung dari hutang, pinjaman. Selama kita bisa puterin hutangnya jadi profit, kan profitnya makin gede. Gitu loh. Ya menurut saya kalau kita bisa kelolanya cepet gedenya. Saya nggak bakal bisa segede ini kalau saya tanpa hutang. Jujur ya kok berarti? Jujur. Nggak bisa misalnya kita pakai real money gulung jadi gede bisa tapi lama. Ya. Selalu kita butuh leverage. Leverage itu kan antara duit temen, duit family, ya kan ada pepatah nobody gets rich alone. Nggak ada orang tuh yang bisa kaya dari kekuatannya sendiri. Selalu kan dibantu gitu loh. Ya kalau saya juga sama dibantu sama bank gitu loh. Aku pernah membaca ini di suatu, aku lupa buku mana. Bahwa memang sebenarnya di luar leverage atau hutang itu bukan sesuatu yang dipandang negatif kan kok? Nggak negatif. Kalau di saya itu tidak negatif. Jadi memang hutang itu ada dua, good debt sama bad debt. Kalau misalnya kita buat konsumtif, foya-foya itu bad debt. Tapi kalau misalnya ini buat berbisnis, itu good debt. Contoh dari saya bisnis real aja dulu, bisnis pertama saya itu alat berat. Saya nggak dimodalin orang tua, gimana saya bisa beli alat berat kalau pakai bisnis? Kalau misalnya pakai uang real tanpa hutang. Saya kan bisa beli alat berat tuh karena saya pinjem uang dari bank, terus saya cicil alat beratnya. Jadi dari saya berbisnis pun saya jadi gede karena hutang. Ya di saham pun juga saya bisa gede karena hutang. Tanpa hutang ya saya nggak bisa segede sekarang lah, seperti itu. Kalau dengan keadaan bursa sekarang gitu, yang tadi kau bilang trading agak sulit. Untuk repo sendiri masih possible kok mengembalikan semuanya? Possible, karena saya money managementnya ketat banget. Saya tinggal alokasikan beberapa porsi itu, contoh misalnya dari Bank Mandiri. Dia bagi dividen aja udah 11,5%. Ya kan, setahun bagi dividennya 2 kali. 2 kali itu total 11,5 ya. Dari 11,5 aja udah ketutup 90% hutangnya. Sisanya saya tinggal masuk-masuk yang lain-lain, ya berarti saya tinggal nutupin 2-3% lagi kan gampang. Buat saya sih gampang. Seperti itu. Berarti margin juga ambil kok? Enggak sih, saya ambil salah satu. Jadi kita memang ambil salah satu aja, mau repo atau margin, seperti itu. Tapi pernah nyoba margin? Pernah, semuanya saya pakai margin, trading limit, repo semua saya pakai dulu. Cuman saya tinggal switching. Kalau misalnya duitnya kecil banget, ya mungkin dia repo nggak disetujui lah, pakainya trading limit. Nanti begitu duitnya udah gede, dia ganti margin. Udah duitnya lebih gede lagi, dia ganti repo, seperti itu. Oke.